Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel gue, yaitu Hani Progi, bersama gue Hani. Welcome to my YouTube channel buat yang baru mampir ke channel gue. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini gue bakalan sebutin 5 prodi favorit di D3 Politeknik Negeri Jakarta di jalur SNMPTN 2020. Kalian yang penasaran ada apa aja sih prodi favorit di SNMPTN 2020 PNJ? Yuk simak videonya baik-baik ya. Karena sebelumnya gue udah bikin video tentang D4 yang sepi peminat di SNMPTN Politeknik Negeri Jakarta 2020. Jangan lupa buat kalian yang pengen daftar di D4 bisa tonton video gue sebelumnya. Dan untuk yang mau pilih D3 bisa tonton video ini. Siapa tahu prodi yang kalian pilih termasuk prodi yang paling ketat saingannya. Kenapa gue sebut favorit? Karena emang peminatnya atau pendaftarnya itu paling banyak di antara prodi-prodi yang lain. Atau bisa disebut juga saingannya itu lumayan banyak. Oke, di prodi yang pertama ada administrasi bisnis dengan 981 pendaftar dan yang diterima 42. Administrasi bisnis ini kerap disebut juga dengan administrasi niaga. Jadi kalau di Politeknik Negeri Jakarta itu administrasi niaga untuk sebutan jurusannya, sedangkan administrasi bisnis untuk prodinya. Tapi nanti administrasi niaga itu dibagi lagi jadi 3 prodi. Administrasi bisnis ini bakalan mengajak kalian tentang berbau dengan perusahaan atau berbau dengan bisnis, seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia atau SDM, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar untuk bisnis, jadi di prodi ini kalian juga belajar untuk menciptakan produk sendiri. Bisnis yang dimaksud bukan berarti kamu menjual produk lalu mengambil keuntungannya saja, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Nah, administrasi bisnis ini yang pastinya bakalan belajar yang berhubungan dengan kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut gua kenapa prodi ini lumayan banyak atau paling favorit, karena prodi ini memiliki ketertarikan pada perkantoran gitu, seperti dokumen dan menjalankan sebuah bisnis dan mengembangkan bisnis tersebut. Makanya itu banyak banget calon mahasiswa yang tertarik pada prodi. Oke, lanjut di prodi yang kedua. Ada D3 Akuntansi dengan 782 pendaftar, terima 21. Seperti pada video sebelumnya sudah gue jelasin bahwa akuntansi itu mau di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, universitas maupun politeknik, pasti banyak banget yang berminat pada prodi tersebut. Lulusannya bisa kerja di mana aja, atau mungkin banyak pekerjaan yang membutuhkan lulusan dari akuntansi. Prodi ini mempelajari tentang pencatatan keuangan, menyusun laporan keuangan. Akuntansi ini dikenal sangat dekat dengan angka, menyajikan laporan keuangan, menilai laporan keuangan, analisis, menghitung, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget yang dipelajari dari prodi akuntansi. Selanjutnya di urutan yang ketiga ada prodi konstruksi sipil. Prodi konstruksi sipil ini masuknya ke jurusan teknik sipil. Jadi kayak cabang dari teknik sipil gitu. Pokoknya mahasiswanya itu diajarkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengontrolan, pengujian, konstruksi bangunan sipil, sampai melaksanakan kontrak hubungan bisnis. Biasanya lulusan ini bakalan mengisi seperti profesi kontraktor, investor, pengembangan operator, dan seperti kayak pembangunan kantor atau milik pemerintah gitu. Bagi kalian yang berminat pada jurusan teknik sipil dan ingin ambil prodi D3, cocok banget buat ambil konstruksi sipil. Selanjutnya ada D3 teknik mesin dengan 599 pendaftar dan yang diterima 42. Pada prodi teknik mesin ini bakalan mempelajari tentang fisika, kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Nah, oleh karena itu mahasiswa harus banget mempelajari atau mendalami cabang dari ilmu teknik mesin seperti mekanika, kinematika, teknik material, dan termodinamika. Karena teknologi mesin itu semakin kesini
ini semakin canggih dan semakin modern. Nah, untuk keunggulan dari lulusan prodi teknik mesin, lulusan ini bakalan dibutuhin di berbagai perusahaan industri gitu. Seperti contohnya nih pada bidang manufaktur, ada pembaharuan dan perawatan mesin. Biasanya membutuhkan tenaga ahli dari teknik mesin. Oke, yang terakhir ada prodi penerbitan D3. Jadi prodi ini masuknya ke jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dengan 499 pendaftar dan yang diterima 38. Nah, ini tuh kayak prodi D3 yang menjaminkan mahasiswanya untuk menjadi wartawan, seperti reporter atau koresponden dalam industri media massa. Prospek dari prodi ini biasanya ada reporter, terus bisa jadi editor juga, fotografer atau videografer, layouter atau artistik. Untuk prodi penerbitan pada Politeknik Jakarta menjalin kerjasama dengan Republika, Pos Kota, Majalah Diva, Majalah Properti, media online, Kumparan, dan lain-lain. Pokoknya kalau nggak salah masih banyak lagi kerjasama antara jurnalistik, penerbitan, PNJ dengan media massa yang lain. Penerbitan ini disebut juga dengan jurnalistik. Nah, banyak banget, biasanya tuh teman-teman gue yang dulu sebelum masuk PNJ banyak banget yang berminat dengan prodi jurnalistik atau penerbitan. Bagi kalian yang berminat untuk menjadi wartawan muda atau reporter atau editor, apapun itu cocok banget buat masuk prodi jurnalistik. Oke, sekian dulu video dari gue. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya. Sampai jumpa.